Presentasi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam SKI oleh pemateri pertama Abdul Rahim. Pemateri kedua Uswatun Hasanah dengan buku SKI di Madrasah. Kelas 12 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen Makul SKI yang tiang hormati, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, niki tiang atas nama Abdul Rahim yang akan mempresentasikan buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 di madrasah niki di semester 2. Baiklah, kita akan langsung saja. Bismillah. Wali. Nah, jadi masuknya atau penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam masuknya di Indonesia ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama di sini dari jalurnya masuknya melalui Cina, yang dimana mereka dulu berdagang. Melalui berdagang mereka masuk ke Indonesia. Awalnya mereka ini berdagang, namun ada salah satu di antara mereka, ada juga yang sambil berdagang sambil berdakwah. Maka dengan begitu, seperti itulah mereka melakukan penyebaran Islam di Indonesia sambil berdagang. Dan juga yang kedua yaitu dari Arab, yang dimana mereka ada salah satu di antara mereka atau mereka ini berdagang juga sama seperti India. Mereka ini berdagang sambil berdakwah juga. Dan di antara mereka ada yang sufi. Nah, mereka berdakwah sambil berdagang juga. Bukan seperti itu. Jadi yang ketiga, ini adalah teori Persia, sama seperti yang tadi juga. Berikutnya kita langsung saja. Proses masuknya Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 4. Namun salah satunya di sini sebelumnya, di Indonesia penyebaran Islam ini keterkaitan oleh Wali Songo. Apa itu wali? Wali itu adalah perwakilan. Wali Songo adalah 9 wali, yang dimana mereka berperan penting atau bersejarah bagi Indonesia dalam masuknya Islam di Nusantara. Salah satunya masuknya Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 4 jalur. Yang pertama, jalur pendidikan. Yang dimana salah satu di sini berperan adalah Sunan Ampel, yang dimana Sunan Ampel ini membangun suatu pendidikan atau pondok pesantren. Tujuan beliau untuk apa? Untuk mengumpulkan banyak santri-santri atau orang-orang yang ikut mondok pesantren. Dengan begitu ketika mereka sudah belajar di pondok pesantren ini, maka ilmu mereka akan menjadi banyak tentang ilmu agama. Dan setelah itu mereka akan disuruh untuk berdakwah dari penjuru ke penjuru supaya masyarakat Indonesia yang lainnya bisa masuk Islam. Itulah tujuan daripada Sunan Ampel. Dan yang berikutnya itu adalah yang kedua, dalam segi perkawinan, yang dimana di sini adalah yang berperan adalah Sunan Gresik. Salah satunya beliau pernah ingin menikahkan anaknya dari kerajaan Majapahit. Namun strateginya gagal karena pada saat itu banyak yang meninggal
karena wabah. Karena wabah penyakit. Yang ketiga berikutnya. Penyebaran Islam yang ketiga ini di Indonesia yang ketiga adalah dalam segi budaya. Yang dimana Wali Songo ini adalah melakukan penyebaran Islam tidak hanya sekedar berdakwah saja di mimbar-mimbar maupun di luar sana, namun ada dalam segi budaya atau seni. Salah satunya niki seni seperti wayang. Jadi niki wayang niki bukan sekedar wayang-wayangan, namun wayang ini berisi dengan yang sifatnya sambil berdakwah ketika wayangnya dimainkan. Namun Wali Songo ini sebelum beliau melakukan atraksi memainkan wayang, beliau menyuruh para penonton ini sebelum menonton untuk bersyahadat. Itu sebagai karcisnya untuk bisa menonton dalam atraksi atau dalam seni wayang yang dimainkan oleh Wali Songo ini. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah dalam segi tasawuf. Yang dimana dalam segi tasawuf, maksudnya di sini adalah keterkaitan dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia, yang sifatnya seperti budaya-budaya yang sifatnya mistis. Jadi ada keterkaitan. Jadi seperti tasawuf, ya. Jadi seperti itulah. Mungkin hanya niki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan pemateri dari saudara Abdurrahim, yang dimana saya mendapatkan bab 2 yang berjudul Peran Wali Songo dalam Penyebaran Islam di Indonesia, yaitu biografi Wali Songo. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan Islam pada abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajaran memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para Wali Songo. Kata sunan atau susunan berasal dari kata suhu kasuhun. Sinuhun berarti yang dijunjung tinggi atau junjungan di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan sunan digunakan oleh para raja Mataram, Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan di luar kelaziman. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa pada abad ke-28. Dan juga ada beberapa nama yang saya sebutkan. Yang pertama, nama-nama wali Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan lain sebagainya. Begitu juga Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik. Ada pendapat berasal dari Turki, ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran, sebagaimana tercatat pada prestasi makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim ialah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat
yaitu putra cucu Raja Campa, ayah Ibrahim As-Samarkandi yang menikahi dengan putri raja. Majapahit karena bibitnya Dewi Dwara Wati prestasi Raja Berwijaya dan istri yang paling disukainya, Raden Rahmat berhenti dan Tuban, dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wirjoyo Sarojo dan Ki Bangkuning. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.